Hai semua, selamat datang di video ini. Saya Desa Srinadi, mahasiswa S2 Pendidikan IPA, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai aliran realisme dan implikasinya dalam pendidikan. Nah, realisme ini merupakan salah satu aliran yang mempunyai pengaruh besar terhadap ilmu pengetahuan. Nah, realisme itu sendiri berasal dari kata realis yang artinya ada atau nyata, dan berasal juga dari kata realisity yang berarti fakta dan kenyataan. Nah, realisme ini mempunyai pandangan bahwa dunia itu terdiri dari dualitas, yaitu dunia fisik dan dunia rohani. Nah, pandangan realisme ini merupakan hasil sintesis dari dua filsafat, yaitu filsafat idealisme oleh Immanuel Kant dan filsafat empirisme oleh John Locke. Nah, selanjutnya, siapa saja tokoh dari realisme ini? Nah, terdapat dua tokoh yang terkenal dari realisme, yaitu Aristoteles dan John Locke. Jadi, yang pertama yaitu Aristoteles. Aristoteles ini merupakan murid dari Plato, yang mana ia menentang pendapat atau pandangan dari gurunya sendiri mengenai aliran idealisme. Menurut Aristoteles itu, manusia adalah makhluk materi dan rohani sekaligus. Nah, sebagai makhluk materi, manusia dalam hidupnya berada dalam kondisi alam materi dan alam sosial. Nah, sebagai makhluk rohani, manusia sadar akan menuju proses yang lebih tinggi untuk menjadi manusia yang lebih ideal. Tokoh yang kedua yaitu John Locke, yang mana memandang bahwa awalnya manusia itu dianggap sebagai lembaran kertas putih. Untuk mengisi lembaran tersebut, pengalaman yang berperan penting dalam mengisi kertas putih tersebut. Terdapat dua pengalaman menurut John Locke ini. Yang pertama yaitu seluruh pengetahuan berasal dari pengalaman dan kesan-kesannya pada panca indera manusia. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk dari aliran realisme. Yang pertama ada realisme nasional, yang mana menekankan bahwa dunia material itu nyata dan berada di luar ide yang mengamatinya. Yang kedua ada realisme klasik, mempunyai pandangan bahwa manusia itu memiliki sifat yang rasional. Oleh karenanya, dunia dikenali melalui akal dengan menerapkan prinsip self-evident. Terakhir ada realisme agama, yang memandang bahwa realisme ini bersifat dualistik yang terdiri dari dua tatanan, yaitu alam dan supranatural. Kedua tatanan tersebut berpusat pada Tuhan. Selanjutnya yaitu konsep dari aliran realisme. Yang pertama ada metafisika, menekankan pada kepercayaan realitas dunia material yang ada dan nyata, serta bebas dan terlepas dari pikiran pengamat itu sendiri. Selanjutnya yang kedua ada epistemologis, yang menekankan pada asumsi bahwa terdapat tatanan realitas yang objektif, terdiri dari objek yang bebas terhadap pengetahuan dan pengetahuan, serta objek didahului oleh pengetahuan atau pengalaman manusia. Terakhir ada realisme aksiologis, yang menekankan manusia mampu memperkirakan nilai sifat dasar objek melalui suatu pengetahuan. Nah, selain itu juga aksiologis ini menekankan bahwa setiap tindakan atau objek secara intrinsik dapat dinilai baik atau jahat, benar atau salah, indah atau buruk.
Nah, yang terakhir yaitu implikasi realisme dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pada tujuan pendidikan, yang mana realisme ini menganggap pendidikan itu memiliki tujuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan serta mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Realisme juga memiliki pandangan bahwa pendidikan senantiasa dapat membantu peserta didik untuk mencapai kebahagiaan dengan mengembangkan potensi diri secara optimal. Yang kedua ada kurikulum, yang mana menurut realisme ini kurikulum bersifat komprehensif yang memuat ilmu pengetahuan, matematika, humaniora, dan ilmu sosial, serta nilai-nilai kehidupan manusia. Yang ketiga ada metode pendidikan. Menurut realisme itu sendiri, kepercayaan bahwa pembelajaran berpedoman pada pengalaman yang dialami. Hal ini membuat penyampaian materi pembelajaran diharuskan menggunakan penyampaian yang logis, psikologis, bertahap, dan berurutan. Yang terakhir yaitu peranan pendidik dan peserta didik. Nah, pendidik menurut realisme memiliki peranan sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar, sehingga kelas ini masih berpusat pada pendidik. Hal ini menyebabkan pendidik dituntut dapat menguasai pengetahuan yang dapat berubah seiring perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu juga pendidik diharapkan memiliki keterampilan mengajar dan teknik mengajar yang dapat mengembangkan prestasi peserta didik. Selanjutnya ada peserta didik, yang mana menurut realisme itu sendiri, peserta didik berperan dalam penguasaan ilmu pengetahuan, mentaati aturan, dan disiplin. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait realisme dan implikasinya dalam pendidikan. Semoga video ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa.